Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman, dan terutama Pak Askario yang terhormat. Kami di sini akan mempresentasikan hasil eh, tugas kami, yaitu berkenaan dengan Credit Default Detection Classification untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama, ada teman saya namanya Muhammad Daniel Kautsar, lalu ada Bintang Restu Bawano, lalu ada saya sendiri Kornen Aji, dan teman saya Anissa Uswa Sufia. Kami akan merangkum beberapa poin penting, yaitu yang pertama adalah introduction, lalu ada problem dan objective, yang ketiga ada data preprocessing, yang keempat ada method, yang kelima ada result, dan yang terakhir adalah conclusion. Baik, next. Oke, sebelum berkembangnya AI, kita mengenal adanya paradigma pemrograman tradisional yang menggunakan konsep rule-based programming, yaitu merupakan pemrograman if-else dengan coding manual. Namun konsep ini menemui beberapa masalah ketika menghadapi data yang baru. Sehingga ketika tidak sesuai dengan rules, paradigma ini kurang fleksibel dan tidak bisa mengatasi uncertainty dalam data. Next. Kemudian mulai dikembangkan konsep machine learning yang merupakan kebalikan dari pemrograman tradisional tadi. Machine learning menggunakan input dan label dari data untuk menentukan rules yang dapat memprediksi data dengan inputan baru. Nah, kemudian data dapat menentukan rules yang dapat memprediksi data dengan inputan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian, next. Machine learning sendiri merupakan subbagian dari AI yang merupakan sistem peniru perilaku manusia. Nah, machine learning merupakan algoritma statistik sebagai implementasi dari AI pada data statistik atau data tabular. Kemudian deep learning adalah subbagian lagi dari machine learning dengan menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural network. Next. Untuk machine learning sendiri dapat diimplementasikan ke dalam banyak tipe data. Nah, sebagai 3 pendekatan utama machine learning terdapat 3 jenis, yaitu ada supervised learning, unsupervised, dan juga reinforcement learning. Next. Kali ini kami mengambil dataset dari UCI Machine Learning Repository. Dataset tersebut berkenaan dengan customer yang melakukan default pada payment-nya di Taiwan. Nah, uh, tugas kami di sini adalah untuk menentukan apakah customer tersebut akan melakukan default atau gagal dalam melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit di bulan kedepannya. Karena secara bisnis orientasi, hal tersebut tentunya akan merugikan pihak stakeholder kartu kredit tersebut. Nah, data data kemudian kami lakukan pengecekan dan terdapat 23 attributes atau variabel di mana satu variabel bernama default payment next month itu merupakan data binomial yang artinya hanya ada dua kemungkinan, yakni yes atau nol dengan representasi 1 dan 0. Nah, lalu untuk deskripsi penjelasan dataset tersebut mengenai atributnya adalah sebagai berikut. Nah, lalu untuk itu kita perlu melakukan exploratory data analysis dengan melihat beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah kita akan melakukan pengecekan terhadap nilai yang tidak ada atau nilai NaN biasanya disebutnya. Dan ternyata nilai NaN tersebut uh, ketika dilakukan pengecekan adalah tidak ada dan sehingga data tersebut kemungkinan besar bersih. Selanjutnya untuk exploratory data analysis kita melakukan metode korelasi matrix untuk melihat manakah feature-feature yang memiliki korelasi atau keterkaitan dengan default payment next month-nya yang sangat besar sehingga akan menghasilkan prediksi yang lebih akurat lagi. Dan didapatkan bahwa ada 7 korelasi yang tertinggi. Lalu kita melakukan pengecekan dengan menggunakan box plot diagram dan kita mendapatkan bahwa terdapat outlier yang lumayan drastis dan signifikan pada tiap-tiap atribut sehingga ada peluang untuk dapat kita lakukan standardization method atau normalisasi data pada atribut tersebut. Nah, objektifnya itu kali ini adalah kita akan melakukan proses data untuk mendapatkan data yang lebih baik lagi dan mensimplifikasi komputasinya. Lalu kita akan menggunakan k-fold cross validation agar kita bisa melihat dan mengevaluasi model dari tiap-tiap metode yang akan digunakan pada dataset kali ini dan mencari manakah yang performanya atau F1 score dan akurasinya serta learning curve-nya yang terbaik di antara banyak-banyak metode yang akan digunakan tersebut. Selanjutnya adalah data pre-processing.
Baik, pada selanjutnya kita akan masuk kepada tahap data preprocessing, di mana tahap ini merupakan tahap di mana kami akan memproses data lebih lanjut. Next. Tahap pertama merupakan feature selection, akan tetapi dikarenakan dataset kami mendapatkan dua macam data, yaitu numerical dan juga categorical, maka dari itu kami membagi menjadi dua dataset untuk diolah menggunakan teknik masing-masing. Untuk feature selection pada fitur categorical, kami menggunakan chi-square, di mana kami memilih p-value, di mana batas threshold yaitu 0,5, dan memilih 10 fitur untuk fitur categorical yang mempunyai output categorical juga. Next. Kemudian untuk feature selection untuk yang fitur numerical, kami menggunakan ANOVA atau Analysis of Variance, di mana kami mendapatkan korelasi antara dua variabel dengan mencari p-value yang memiliki batas terendah dan memilih top 10 fitur yang memiliki p-value yang jumlahnya rendah. Next. Kemudian untuk fitur categorical sendiri, kami menggunakan one hot encode untuk meningkatkan dimensi data, di mana kami mengubahnya untuk menambahkan kolom dan meningkatkan akurasi dan juga performance dari machine learning kami ketika kami akan men-train model pada pemodelan selanjutnya. Dan kemudian untuk fitur numerical, kami juga menggunakan standarisasi dengan mengurangi dengan rata-rata dan juga dibagi dengan variance dari kolom-kolom tersebut. Next. Oke, selanjutnya untuk bagian metode, di sini kami akan untuk yang pertama kita akan menggunakan metode k-fold cross validation. Nah, metode ini digunakan untuk melakukan evaluasi model dan meningkatkan kemampuan dari model tersebut agar mengurangi kemungkinan overfitting yang akan terjadi ketika model tersebut digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi data. Oke, next. Kita melakukan training terhadap 5 model. Yang pertama ada logistic regression, yang kedua ada rich classifier, yang ketiga ada SVM atau support vector machine, kemudian yang keempat ada XGBoost classifier, kemudian ada neural network. Di sini kami menggunakan dua matriks, yaitu akurasi dan weighted F1 score. Kemudian dari dua matriks tersebut kami memilih 3 model terbaik, yaitu yang pertama ada logistic regression, kemudian ada rich classifier, dan yang terakhir neural network. Next. Untuk metode yang pertama yaitu rich classifier. Rich classifier adalah logistic regression dengan penambahan rich parameter. Metode ini bekerja dengan menambahkan penalty sebagai cost function yang nantinya akan mengurangi kompleksitas dari modelnya. Penalty ini biasanya adalah sum of square coefficient dari tiap-tiap fitur yang ada di model. Next. Bentuk dari rich classifier seperti ini. Jadi untuk pseudocode-nya, yang pertama kita akan melakukan training data, kemudian kita akan mencari AHAT, kemudian di mana dia akan mencari nilai minimal dari dua nilai yang dibandingkan. Kemudian kita akan melakukan proyeksi pada sampel tes yang baru terhadap tiap-tiap subspace dari masing-masing kelas. Kemudian kita akan mencari jarak antara sampel tes data dengan tiap-tiap kelas yang akan kita cek. Kemudian dari sampel data tersebut kita akan memberikan nilai tersebut dengan nilai yang lebih minimal. Next. Selanjutnya adalah logistic regression. Logistic regression adalah salah satu machine learning model di mana dia mengestimasi probability dari sebuah event akan terjadi. Logistic regression sebenarnya lebih mirip dengan linear regression, di mana linear regression tersebut akan dikenai fungsi non-linear yaitu sigmoid, sehingga dia bisa memiliki batas di 0 sampai 1. Next. Kemudian metode selanjutnya yaitu neural network. Metode ini terinspirasi dari otak manusia, di mana dia tersusun dari neuron-neuron yang saling terkoneksi antar neuron. Kemudian dari tiap-tiap neuron itu bisa dibayangkan sebagai linear regression yang dibungkus oleh nonlinear activation function. Kemudian neural network juga menggunakan dua konsep, yaitu forward and back propagation, untuk mengupdate nilai weight dan biasnya dan mengurangi loss dari tiap-tiap iterasi atau epochs-nya. Next. Nah, dari neuron yang ada di neural network, dia tersusun dari linear combination dari inputnya menggunakan fungsi linear regression, kemudian dia akan diberikan nonlinear activation function. Kemudian dari nonlinear activation function tadi terdapat 3 yang cukup sering digunakan. Yang pertama ada sigmoid function,
sequence function juga sebelumnya juga dipakai di logistic regression. Kemudian ada hyperbolic tangent yang cukup mirip sama sigmoid function, namun dia memiliki range dari -1 hingga 1. Kemudian ada ReLU atau Rectified Linear Unit, di mana dia akan membuat semua nilai input yang negatif menjadi 0 dan akan memberikan nilai linear kepada input yang lebih dari 0. Next. Kemudian ada loss function dari neural network, di mana loss function itu menghitung jarak dari nilai prediksi dengan nilai asli. Di sini kami menggunakan cross entropy loss, di mana dia menghitung jarak dari dua distribusi probabilitas dari random variable yang diberikan. Biasanya ketika di problem klasifikasi, outputnya berkisar antara 0 hingga 1. Kemudian di neural network juga ada gradient descent, di mana gradient descent ini berguna untuk mengurangi loss function, di mana algoritmanya sebagai berikut. Yang pertama, kita menginisiasi nilai weight-nya secara random, kemudian hingga mencapai convergence, kita menghitung gradiennya, kemudian mengupdate nilai weight-nya. Okay, next. Kemudian untuk menghitung weight tadi atau gradient tadi, kita menggunakan backpropagation, di mana tiap-tiap weight akan kita hitung mundur dari belakang ke depan, kemudian kita akan mengupdate nilai masing-masing weight sehingga akan mendapatkan nilai loss yang lebih minimal. Next. Oke, baiklah. Sekarang kita ke bagian result atau hasil. Di sini kita akan melakukan evaluasi matrix. Matrix yang itu adalah akurasi. Lalu ada weighted F1 score. Oke, beralih ke akurasi, kita mendapatkan bahwa neural network mendapatkan akurasi yang paling tinggi di antara kedua model lainnya dengan rata-rata 83%. Lalu untuk F1 score, kita dapatkan bahwa neural network dengan F1 score rata-rata adalah 81%. Lalu kita dapat lihat bahwa di confusion matrix tersebut, kita bisa lihat untuk learning curve-nya. Lalu untuk neural network-nya, seperti berikut. Nah, untuk konklusinya adalah dengan menggunakan chi-square, lalu ANOVA, one-hot encoding, dan standardization scalar sebagai feature selection, dan neural network sebagai learning modelnya, kita dapatkan bahwa akurasi dan F1 score untuk metode yang telah kami lakukan itu ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan metode yang lainnya. Nah, lalu untuk training menggunakan K-fold itu membuat metode kita menjadi lebih kuat dan kokoh ya dibandingkan metode yang lainnya, dan mencegah overfitting yang akan terjadi di training-training berikutnya. Jadi berikut sudah kami sampaikan presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam presentasi, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.